Jawaban sudah kuberikan kepada mereka berdua. Kepada Kak Fauzan kukatakan bahwa selama ini aku menganggapkan sebagai kakak dan kepada Mas Hendy aku memohon maaf karena tidak bisa menjadi istrinya. Aku tidak ada rasa di hati ini untuk mereka. Saat ini aku memutuskan untuk konsentrasi belajar, cinta dikejar malah menjauh. Ya sudahlah, belum waktunya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Pucuk dicinta ulam tiba, itulah peribahasa yang tepat untukku. Aku ingin belajar bisnis di perusahaan dan kakek Sofyan mengajak bekerja di perusahaan keluarga Salam. Aku diajari dan dibimbing beliau. Ah kakek, engkau baik banget, serasa papa hadir menemani hari-hariku belajar sekaligus bekerja di perusahaan ini. Bagaimana Noura, bisa kan? Bisa kek, makasih kek. Baik kalau begitu, ini laporan yang belum kamu tanda tangani. Kemarin kan sudah kek, protesku karena kemarin aku merasa menandatangani beberapa berkas yang kata kakek untuk kemajuan perusahaan ini. Aku menerima dan memeriksanya. Noura, langsung tanda tangan saja. Kakek sudah memeriksanya. ACC saja. Tapi, kau tidak percaya sama kakek? Akhirnya aku langsung bubuhkan tanda tangan pada berkas di tanganku. Aku sih ingat kata papa, jika akan tanda tangan pada sebuah berkas harus dicek terlebih dahulu isinya apa. Barulah menandatangani, tapi hatiku mengatakan kakek pasti tidak akan menyalahgunakan tanda tanganku, kan kakek orangnya baik. Hingga suatu saat CEO perusahaan Pak Albana mengirim pesan kepadaku bahwa aku harus hati-hati dalam mengambil keputusan di perusahaan. Apa maksudnya? Padahal aku tidak melakukan hal yang merugikan perusahaan. Paginya, aku berkunjung ke ruangan Pak Albana dan menanyakan perihal pesan yang dia kirim kemarin, namun CEO tersebut hanya tutup mulut. Anehnya dia bahkan mengatakan bahwa mungkin aku salah orang, dia tidak mengirim pesan kepadaku. Jelas-jelas itu nomor pribadinya yang dia sendiri memberikan nomornya kepadaku agar sewaktu-waktu aku bisa menghubunginya. Aneh banget. Aku sudah kembali ke tempatku, di meja ini aku duduk sambil berpikir. Apa yang salah ya? Kulirik semua orang di divisi keuangan ini, mereka semua sedang sibuk bekerja. Tidak ada satupun yang santai. Biasanya Mbak Ria yang longgar, namun kali ini pun dia juga sibuk. Aku mendekatinya, Mbak, bisakah membantuku? Aku hanya mencari alasan agar bisa mengobrol dengannya. Maaf Noura, aku memang menginginkan mereka memanggil namaku saja meskipun mereka sudah tahu bahwa akulah pemilik perusahaan ini. Tuan Sofyan melarang kami berbincang denganmu, bisiknya di telingaku, tanganku memang ditariknya agar aku mendekat dan sedikit membungkuk untuk mensejajarkan dengannya yang sedang duduk. Aku kaget dan menatapnya, dia mengangguk, maaf. Aku berdiri dan menatap semua karyawan, aku tahu mereka tadi memperhatikan aku dan Mbak Ria. Namun begitu aku berdiri seolah-olah mereka sibuk bekerja. Akhirnya aku kembali ke mejaku. Aku harus tahu apa yang terjadi. Kutinggalkan mejaku dan langsung menuju lantai atas di mana di sanalah dulu papa bekerja. Ya, ruangan papa dan sekarang ditempati oleh kakek Sofyan. Aku dicegat sang sekretaris, dahiku mengerut. Kok sekretarisnya beda, digantikah? Kak Arofah yang cekatan dan mahir segalanya, sekretaris handal papa kemana? Aku mau masuk, maaf, Anda tidak diizinkan? Apa maksudmu? Aku mau bertemu kakek, suaraku meninggi, sengaja kulakukan agar menarik perhatian. Tapi karyawan di sekitar yang melihat kami tetap menunduk dan bergeming. Aku memaksa masuk, namun si sekretaris mengejar. Beruntung pintu sudah kubuka lebih dahulu sebelum dia menghalangiku. Maaf, Tuan, si sekretaris menundukkan kepala dan menutup pintunya. Aku langsung masuk dan betapa kagetnya aku ketika di dalam ruangan melihat Om Herman, Mama Tatia, Dr. Daryl dan kekasihnya serta kakek Sofyan duduk bersama di sofa. Halo sayang, bagaimana kabarmu? Mama kangen. Hai keponakanku yang cantik, Om datang ingin menemuimu, hahaha. Aku menatap mereka satu persatu dan tatapan terakhir jatuh pada kakek Sofyan. Kakek, kenapa mereka bisa ada di sini? Kakek Sofyan berdiri dan menghampiriku lalu merangkul pundakku. Maaf Noura, mereka datang ke sini. Tatia dan Herman sudah bebas? Bagaimana bisa kakek? Bahkan keputusan pengadilan saja belum. Aku menyuarakan isi hatiku. Sebelumnya aku melepaskan tangan kakek dari bahuku. Itu. Hahaha. Noura. Hahaha, aku menatap Om Herman yang tertawa terbahak-bahak yang diikuti mereka semua. Mereka menertawakanku seolah-olah menertawakan kebodohanku. Tentu saja kami bisa keluar karena ada jaminan, dan kau tahu siapa yang menjaminnya? Hahaha, suara tertawanya semakin kencang saja, suaranya menggema ke seluruh ruangan.
Kamu ingin tahu nak, siapa yang menjamin mamamu ini? Dia adalah orang di sampingmu. Hai, dadaku bergetar dan aku langsung memutar ke samping tubuh ini. Menatap tidak percaya kepada kakek Sofyan. Kenapa cucuku, kau marah jika kakek yang menjaminnya? Kek, mereka adalah... Ya, kakek sudah tahu. Kamu juga sudah cerita. Tapi kamu tidak tahu bahwa kakek juga akan terlibat jika mereka ditahan? Kamu mengerti? Kakek memotong ucapanku dengan cepat. Aku bengong mendengarnya tidak percaya. Jadi selama ini kakek ada di pihak mereka, aku menutup mulutku. Hahaha, sekarang kamu sudah paham keponakanku? Ah, kamu bukan keponakanku, aku bukanlah pamanmu. Aku hanya anak pungut yang dipungut oleh kakekmu, si salam sialan. Om Herman berdiri dan kini kita sudah saling berhadapan. Om, tanganku mengepal dan suaraku penuh penekanan dengan gigi-gigiku yang terdengar gemeretak. Aku benar-benar marah. Ya, kita tidak ada hubungan darah dan wajar saja jika aku membunuh ayahmu. Aku ingin kekayaannya. Kau baru tahu kan? Ingin aku mengabadikan momen ini, situasi langka. Inilah kesempatanku untuk merekam bukti nyata pengakuan mereka. Kurogo Sakugamisku dan gawaiku tertinggal, sial. Tadi aku buru-buru ke sini hingga HP tertinggal di atas meja. Aku dibantu kekasih tersayangku, rencana berjalan mulus hingga papamu menikahinya dan kita tetap bisa dekat. Lalu rencana berhasil dengan surat dari Dr. Daryl, tentu saja itu semua tidak akan berhasil jika tidak ada orang di belakang kami. Kalian biadab, aku berteriak, kakek juga. Jadi dalang semuanya ternyata kakek. Kenapa kek? Kakek, aku bukan kakekmu, maksudnya. Aku adalah anak tiri dari salam kakekmu, meskipun begitu ibuku telah dia nikahi tapi aku tidak dianggap. Semua perhatian hanya untuk Atar saja dan aku tidak dibagi sepeser harta pun olehnya. Menjengkelkan, ayah yang pilih kasih. Kini aku kaya raya, hahaha. Kita tos, kakek mengambil gelas minumannya di atas meja lalu mengangkat gelasnya mengajak untuk minum, aku mengerutkan dahi. Mereka sedang pesta, minum-minum rupanya. Kalian, kamu mau, Noura? Aku bisa menuangkannya, Dr. Daryl menawariku, dia menuangkan ke gelas kosong di meja. Minum saja sendiri, hahaha, sekali lagi mereka minum sambil tertawa-tawa. Berita bahagianya, perusahaan ini milikku. Hahaha, makasih Noura sayang. Kamu telah memberikan perusahaan ini untukku. Hahaha. Kakek Sofyan tertawa-tawa sambil kakinya berjoget dengan gelas di tangan kanan, dia begitu bahagia. Tidak akan. Perusahaan ini milik kami dan aku. Kau telah memberikannya dengan sadar ke Pak Sofyan, Noura, hehehe. Om Herman mencondongkan tubuhnya ke arahku refleks aku mundur selangkah, hahaha. Hari ini kita pesta kemenangan. Pintu terbuka dan masuk beberapa orang dengan jas rapi membawa tas, di belakangnya ada CEO Albana dan petinggi perusahaan diantaranya Pak Haidar. Seketika ruangan jadi sepi, kau mau duduk Noura, tapi berdiri saja juga boleh, ucap kakek Sofyan sambil memegang dagunya, dia telah meletakkan gelas di mejanya. Bacakan, perintahnya. Apa? Kok bisa? Aku sangat kaget. Notaris telah memverifikasi berkas keabsahan tanda tanganku. Memang benar akulah yang tanda tangan peralihan perusahaan ke tangan kakek Sofyan. Aku dijebak. Aku merutuki kebodohanku. Hahaha, terima kasih nak Noura. Kakek jadi kaya. Hahaha, terima kasih Noura, Om bisa. Aku bisa hidup mewah dengan Tatia dan anakku tanpa harus lelah-lelah bekerja. Tatia sayang, sini, Mama berdiri dan menghampiri Om Herman. Paman palsuku itu merangkul pinggang kekasihnya dari belakang. Mereka terlihat mesra dan tanpa malu-malu saling mengecup bibir, aku memalingkan wajah ke sembarang arah. Jijik rasanya melihat mereka. Hahaha, makasih Pak Sofyan. Idemu memang brilian, kami bisa punya uang dan bersenang-senang selamanya. Dr. Daryl, makasih kau dokter jenius. Atar rasain anakmu sekarang jadi miskin tidak punya apa-apa. Hahaha, mereka tertawa-tawa senang. Ayo Pak Albana, ayo Pak Haidar kita minum-minum. Dan jangan khawatir, mulai saat ini keluarga kalian kami bebaskan. Iya kan Pak Sofyan, celoteh Om Herman sepertinya dia mabuk. Aku mengalihkan pandangan ke CEO dan staf yang masih setia berdiri di sana. Mereka langsung menundukkan kepalanya. Rencana awalnya seperti itu, pengawal suruh mereka masuk, perintah lelaki yang kukira kakekku itu tapi ternyata dia bukan kakekku. Seorang pengawal yang sejak tadi berdiri berjalan menuju pintu, begitu pintu dibuka banyak pengawal masuk dan, mataku membulat sempurna, polisi? Ya,
polisi datang ke ruangan ini, menangkapku. Tanggap mereka, perintah seorang yang punya nama Sofyan kepada polisi. Aku dibuat heran sekali lagi, aku terbeliak. Apa yang terjadi? Kenapa kakek Sofyan menyuruh polisi menangkap Om Herman? Mama Tatia dan Dr. Daryl? Bukankah mereka sekutu? Apa ini? Apa maksudnya? Dr. Daryl mengibaskan tangan petugas polisi yang akan menangkapnya. Ia tidak terima. Kalian ditangkap? Apa maksudmu? Kini Om Herman yang ikut berdiri. Dia bingung. Dengarkan, kakek Sofyan memutar rekaman di HP-nya. Terdengarlah sesumbar Om Herman bahwa dia dengan dibantu Tatia dan Dr. Daryl yang telah melenyapkan nyawa papa. Kau? Om Herman menunjuk ke arah kakek Sofyan. Dia terlihat sangat kesal. Hahaha, enak saja mau menikmati uang yang kuincar sejak lama. Kau pernah dengar peribahasa ini? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi aku hanya cukup punya rencana sekali saja dan semua bisa aku dapatkan. Hatiku yang sakit tapi kalianlah pelaksananya dan akulah yang menikmati. Hahaha. Bawa mereka. Awas kau Sofyan. Aku tidak terima. Om Herman berteriak-teriak. Tangannya sudah diborgol ke belakang. Kau akan merasakan balasannya. Tua bangka, Mama Tatia tak kalah kencang suaranya. Dia memaki kakek Sofyan. Kenapa aku juga dibawa? Seorang wanita yang muda dan cantik yang dari tadi berada di dekat Dr. Daryl protes. Oh iya, dia kan wanita yang bersama Mama Tatia dan Dr. Daryl malam itu. Sementara Dr. Daryl hanya bisa pasrah ketika ditangkap. Kau juga harus dibui karena membantu pacarmu itu. Kalian kakak beradik yang hanya menjajakan tubuh pada lelaki untuk bisa mendapatkan kesenangan. Kau merendahkanku. Hah, tak tahu diri. Jangan samakan aku dengan dia, adikku, yang mau kau tidurin juga. Aku hanya punya Herman. Oh, jadi wanita itu adiknya Mama Tatia dan selingkuhannya Dr. Daryl. Pantas saja kelakuannya sama saja. Hahaha, bawa mereka dari sini. Mataku sepet melihat mereka masih di sini. Para petugas dan beberapa bodyguard membantu memegangi mereka yang protes ketika disuruh jalan keluar. Sebentar Dr. Daryl, ini ada pesan dari istrimu? Hahaha, katanya ia mau cerai denganmu karena ketahuan selingkuh. Kakek Sofyan tertawa-tawa sangat senang. Sebaliknya Dr. Daryl kesal dan meludah ke kakek Sofyan. Untung saja jaraknya jauh jadi tidak sampai terkena. Aku yang mengirimkan bukti pergulatan kamu dengan selingkuhanmu. Hahaha, sekali lagi kakek tua itu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa menang. Dalam hati aku ikut senang. Kenapa? Bahwa orang-orang yang bersangkutan langsung dengan pelenyapan nyawa papa sudah ditangkap dan akan dipenjara selamanya. Tapi memang otak di belakang semua itu adalah kakek Sofyan yang notabene adalah saudara tiri kakek Salam ayahnya Papa Atar. Suasana hening. Di ruangan ini menyisakan kakek Sofyan dan dua pengawalnya lalu Pak Albana dan Pak Haidar. Noura dan kalian dengarkan? Aku sudah menghubungi polisi bagian perdata dan sebentar lagi mereka akan sampai di sini untuk menangkapmu. Maksudnya kek, jangan panggil kakek padaku. Kau bukan cucuku, dan setelah dia menutup mulutnya pintu pun terbuka. Masuklah beberapa orang yang dimaksud. Tangkap dia, ini buktinya. Maaf, Nona Noura, kami akan membawa Anda. Di sini Anda dikatakan menggelapkan uang perusahaan miliaran rupiah. Silakan ikut kami. Aku menahan nafas melihat kertas di tanganku, berkas yang kutandatangani di hari pertama. Saat itu di mejaku banyak tumpukan berkas dan kakek Sofyan datang meminta tanda tangan, aku langsung menandatanginya tanpa memeriksanya. Sekali lagi aku merutuki kecerobohanku. Kutatap kakek Sofyan, dia tersenyum padaku, dia merasa menang dan bahagia. Mata ini beralih ke Pak Albana, dia menatap iba kepadaku seolah-olah dia meminta maaf kepadaku karena sebelumnya dialah yang meletakkan setumpuk berkas di mejaku agar diperiksa laporannya. Aku mengikuti polisi keluar ruangan, aku memang tidak diborgol tapi jeruji besi menungguku karena uang perusahaan telah lenyap miliaran rupiah, menurut berkas tersebut. Aku hanya bisa membuang nafas kasar. Bersambung.